Oke guys, ini HP menurut gue HP mid-range terbaik. Ini gue nggak nyangka, tapi ternyata di semua aspek, terutama gaming, improvementnya lumayan besar. Yap, ini si Samsung Galaxy A56. Langsung aja kita bahas HP ini setelah 1 bulan rilis. Halo guys, nama gue Stam dari StafTech dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy A56. Ini menurut gue kalau bisa gue bukan YouTuber, gue pasti bakal beli ini karena lebih murah, nggak ngabisin duit, tapi performance-nya hampir mirip kayak HP flagship, which is amazing. Langsung aja kita masuk ke harga dan speknya. Harga sendiri, ini gue beli yang varian paling tinggi ya, RAM-nya di 12GB, ini gue beli di harga 6,1 juta. Jadi waktu itu gue dapat ada promo Shopee, jadi udah turun sekitar 1 juta setelah 1 bulan. Nice ya, untuk yang paling rendahnya itu di sekitar 5 jutaan, udah turun juga. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk spek sendiri kita cepet aja, dia pakai Exynos 1580 yang katanya mirip-mirip hampir mendekati Snapdragon 8 Gen 1. Dia punya layar sebesar 67 inci Super AMOLED 120Hz, 1900 nits peak brightness, udah pakai Victus Plus Gorilla Glass-nya, 6 major Android upgrade, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai, bisa fast charging sama kayak S24 Ultra di 45 watt, dan udah ada Samsung AI yang pastinya cuma USB Type-C-nya sayangnya masih Type-C 2.0. Desain dan display. Desain ini menurut gue sih kayak spoiler untuk desain Galaxy S26 ya. Bodi belakangnya, bisa kita lihat bodi belakang gue beli warna graphite, kelihatan elegan, bagus, gak kelihatan norak, dan sekarang kameranya tuh kayak ada black bezel-nya gitu ya buat ngelingkupin si kamera lensanya, yang ngebuat jadi kayak lebih bulky, tapi sebenarnya sama aja ya, cuma sekarang jadi kayak ada bezel gitu. Gue sih jujur suka desain barunya kayak gini, ngingetin gue sama Galaxy S20, tapi gak seprototype Galaxy S20, jadi kerasa lebih keren aja, lebih elegan desain kayak gini. Overall gue suka desainnya. Untuk layar depan juga dia yang pastinya pakai dot display semenjak Galaxy udah lama ya, semenjak Galaxy A52, A53 udah kayak gitu. Dot display, bezelnya udah tipis juga, kanan kiri tipis. Cuma memang bezel atas masih tebal dan bezel bawah masih gak simetris bezel atas ya. Itu sih PR-nya Samsung. Semoga next A57 bisa lebih tipis lagi bezelnya, tapi ini sih udah cukup bagus. Sedangkan untuk build quality sendiri ini kerasa kokoh, aluminium frame-nya kerasa enak banget dipegang, brush aluminium ya, dan beratnya juga dia nggak sampai 200 gram, jadi masih enteng. Untuk one handed usage juga masih cukup oke, nggak sakit ke tangan, karena dia bisa kita lihat dia itu chamfered edges ya, dia edges-nya tuh nggak kotak, jadi masih nyaman, agak kayak di S24 Ultra. Dan bagaimana untuk displaynya? Display ini cukup bagus menurut gue. Apalagi untuk harganya sih, ini sih nggak ada beda jauh dengan S24 atau S25 menurut gue ya. Yang best model. Jadi dia displaynya lumayan besar, 6,7 inci. Kualitasnya menurut gue sih bagus banget. Khas Samsung, vibrant, enak dilihat, bersih, viewing angle bagus, dan yang cukup oke juga, ini nggak ada masalah kayak di S24 Ultra ya. Jadi kalau misal ada gambar hitam, dia nggak ada graining-graining kayak gitu. Bagus, normal, dan juga dia brightness-nya bisa sampai low banget, jadi bisa kita lihat nih, ini masih ada loh HP-nya. Jadi kalau misal kalian, nggak rekomend sih, tapi kalau misal kalian pakai HP ini di malam hari, bisa dikecilin brightness-nya biar nggak sakit ke mata. That's good. Sedangkan untuk full brightness-nya, untuk di outdoor, visibilitasnya masih cukup bagus juga, bisa kita lihat itu kondisi cerah tapi agak cloudy. Di Suma Recon, itu overall masih terang banget, masih enak dilihat, no problem. Jadi ya, 1900 nits peak brightness-nya bekerja dengan baik, cukup terang lah, bagus. Sedangkan untuk haptic, nah haptic sendiri ini hit or miss. Karena yang hitnya kita bahas dulu. Hitnya kualitas hapticnya bagus menurut gue. Kerasa kayak high quality, kayak flagship haptic. Tapi gak powerful sama sekali, ini lemah banget. Kalau bisa mau dibanding sama haptic flagship, ini kayak cuma 30% powernya. It's barely even there. Jadi ya, mungkin next ya, A57 bisa dibagusin lagi hapticnya, ditebelin lagi. Kualitasnya udah bagus, tapi kerasin lagi, di-powerfulin lagi. Itu sih yang gue ingin. Layar tapi nggak ada masalah touch ya. Smooth, One UI-nya juga nggak ada masalah. Ngetik keyboard, touch delay, nggak ada masalah tersebut. Sedangkan untuk biometrik, dia pakai optical fingerprint yang seperti biasa sayangnya posisi fingerprintnya masih agak terlalu bawah untuk gue. Semoga dinaikin dikit ya biar kayak HP flagshipnya. Tapi kecepatannya sendiri udah sangat cepat, akurat, dan One UI 7 juga ngebantu biar animasinya lebih smooth daripada One UI 6. Sedangkan untuk audio quality, ini menurut gue udah bagus di harganya, tapi nggak impresif banget. Pertama untuk audio quality via 3.5mm to USB Type-C converter, ini udah cukup bagus. Gue nyalain Dolby Atmos-nya dan gue tes pakai
si ayam Tangzu Juanyu yang butuh power agak berat di sini bisa ngejalanin dengan baik, sekitar volume 50% udah keras, udah bagus, dan kualitasnya juga oke ya, dia kualitasnya lebih ke arah warm, dan Dolby Atmos juga kalau nyala dia nggak bakal ngerubah suara sih, serasa gue, hanya naikin volume aja yang cukup bagus. Kualitasnya oke, soundset masih bagus, si vokalnya masih enak, dan overall masih tertata, cuma memang yang gue rasa ini agak sedikit narrow untuk separasi instrumennya. Itu aja sih, tapi khas lah kalau HP biasanya kayak gitu, wajar. Sedangkan untuk speaker quality, dia pakai dual speaker dan sama seperti headphone quality, gue rekomen nyalain si Dolby Atmos-nya untuk speaker. Karena dia bikin sound set lebih luas dan lebih bassy, jadi nggak cempreng banget. Overall suara sih enak ya, dia suaranya nggak kayak HP flagship Samsung malah. Flagship Samsung kan biasanya lebih ke arah balance bright kan. Ini suaranya lebih ke arah warm gitu loh, kayak suara HP iPhone yang gue cukup suka, jadi lebih fun, yang artinya full volume nggak bakal ada distorsi, dan kualitasnya walaupun detailnya nggak oke banget, tapi dia masih bersih, jernih, dan soundstyle-nya cukup luas. Tapi sama seperti headphone-nya, dia masalahnya tuh separasi instrumen agak narrow, jadi sempit banget instrumennya penempatannya, jadi kalau misalkan main game, itu kerasa banget kayak sempit gitu suaranya. Ya, yang gue rasa. Padahal luas sound saja tapi kayak sempit gitu. Anyway, ini dia speaker testnya. Kalian bisa pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out. Check it out. Next kita bahas kamera quality. Terutama dari foto quality-nya menurut gue ini bisa bersaing, malah di beberapa foto gue prefer HP ini daripada S24 Ultra gue. Oke, jadi kamera speknya sendiri dia setupnya triple kamera, main kamera di 50 megapiksel ada optical image stabilization, kamera kedua 12 megapiksel ultrawide, dan kamera ketiga 5 megapiksel makro, bisa nge-record di 4K 30, sama dengan kamera depan juga dia bisa nge-record di 4K 30 12 megapiksel front kamera. Foto quality-nya bagaimana? Pertama untuk foto sendiri bisa kita lihat dia bagus ya, dia warnanya lebih ke arah cool yang gue suka, detailnya dapet, dan shutter speed-nya juga oke, nggak ada shutter lag, kualitasnya jernih, enak, bagus, dan dynamic range-nya juga surprisingly untuk HP mid-range ini sangat baik. Dan kalau misalnya kita mau dibanding sama Galaxy S24 Ultra, kalian bisa ini di beberapa foto, kalian bisa nilai sendiri, tapi ada di beberapa foto, terutama di foto yang ada lampu terang, gue lebih suka di Galaxy A56 karena dia itu bisa nangkep si lampunya. Kalau di S24 Ultra itu kayak jadi terlalu terang, terus jadi kayak apa ya, jadi kayak ball of fire gitu, jadi kayak terlalu blown out si lampunya. Tapi A56 bisa nge-keep dengan baik. Cuma memang kalau masalah dynamic range itu juga lumayan unik. Ultra wide-nya dynamic range lebih bagus di A56 daripada di S24 Ultra for some reason. I don't know why. Tapi ya, overall bisa kalian nilai sendiri, hit or miss ya, dua-duanya kadang lebih bagus di A56, kadang lebih bagus di S24 Ultra. Ya, jarang-jarang ya HP mid-range bisa setara dengan S24 Ultra, tapi zaman sekarang sih memang HP 5 sampai puluhan juta nggak beda jauh fotonya ya. Karena yang beda jauh tuh lebih ke video, nanti kita bakal bahas. Oke, next lah untuk video quality, nanti kita bakal bahas nanti aja. Sekarang kita bahas dulu untuk selfie-nya. Selfie-nya ini cukup bagus, ini membetulkan masalah yang ada di A55. Di A55 kan selfie-nya tuh biasanya suka ada kebiru-kebiruan dan muka kita kelihatan pucat. Kalau di sini bisa kita lihat tuh fotonya sekarang kelihatan hidup, detailnya bagus, nggak ada filter-filteran nggak jelas, dan dia bisa nangkepnya juga di belakang sinar matahari masih bisa nangkep dengan baik. Ini kameranya menurut gue selfie one of the best di harganya. Dan untuk malam hari juga cukup bagus, penangkapannya cukup cepat, dan gambarnya juga bisa kita lihat bagus ya. Lampunya nggak blown out, itu selling point terbesarnya dari Samsung A56 ini. Terang, noise-nya dikit, dan detailnya masih bisa di-keep, dan foto masih kerasa natural. Oke, video recording, HP ini bisa nge-record di resolusi 4K 30fps atau 1080p 60, tapi kalian hanya bisa ganti lensa di 30fps. Ya, 4K 30, 1080p 60 bisa ganti lensa, tapi di 1080p 60 nggak bisa ganti ke ultra wide sayangnya. Jadi ya, sampelnya gue bakal record di 4K 30 dan 1080p 60. Ini dia sampelnya, check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Seperti ini, bisa ganti ke ultrawide. Zoom maksimal di 10 kali. Tapi nggak ada telefoto atau periskop ya. Bagus sih, cuma ada sedikit jitter, tapi udah sangat bagus. Improvement lah dari Galaxy A55. Dan kalau misalnya kita switch ke
1080p 60 fps ya. Sepertinya 1080p 60 fps, tapi sayangnya kita nggak bisa ganti ke telefoto. Maksimum zoom dia ada di 10 kali sama. Dan stabilisasi bagus. So ya nice. Kita langsung aja ke gaming performance yang surprisingly bagus juga. Selanjutnya ini yang gak gue expect banget, ternyata impresif banget di HP ini, yaitu gaming performance. Kalau misalnya kita pikirin Samsung, terus kita pikirin Exynos, pasti combo 2 itu biasanya jelek banget untuk main game. Apalagi main game yang berat banget kayak Wuthering Wave. Tapi surprisingly di HP ini, capable untuk main game tersebut di max setting. Jadi, lebih detailnya, gue udah upload kemarin video di channel ketiga, bisa visit aja. Sekarang gue bakal summary, gue main Wuthering Wave, semua di rata kanan, matiin FSR biar lebih berat lagi. HP ini bisa ngejalanin dengan cukup baik ya. Kalau di Ragunan, misalnya di kota memang FPS 30-an, tapi kalau lagi open world atau kayak lagi di dalam ruangan, itu 60 FPS, 50 FPS bisa dicapai di max setting. Smooth, nggak ada stutter sama sekali. Dan walaupun thermal throttlingnya lumayan cepat di sekitar 8 menitan, yang cukup impresif untuk HP Samsung by the way, apalagi Exynos, udah thermal throttling pun menurut gue FPS-nya masih playable di sekitar 30 FPS, 40 FPS-an maksimal, dan tetap nggak ada stutter sama sekali. Jadi ini Exynos 1580 menurut gue improvement yang lumayan signifikan dibanding Exynos yang kemarin ya, 1480 yang ada di A55. Chipset yang kemarin udah bagus tapi masih cepat panas dan pas panas performance jelek. Kalau ini panas tapi masih oke performance-nya menurut gue, masih playable. Apalagi game berat kayak gini. Sedangkan untuk main game rhythm kayak Bandori, ini juga nggak ada masalah. Gue main di high setting, Bandori smooth, enak, tapi sih Bandori agak berat di high setting ya. Dan ini grafiknya menurut gue agak struggling. Kalau ini stabil bisa di standar setting aja daripada di high setting sih. Apalagi kalau misalnya ada stage ya. Tapi overall, masalah touch, no problem, smooth, enak banget. Next, bagaimana untuk UI experience? Yang pastinya ini gue suka banget ya. Dia pakai One UI 7. Yang spoiler alert, ini lebih early dapat One UI 7 dibanding flagship Samsung tahun lalu ya. Tapi ya, pakai One UI 7 dan disupport sampai One UI berapa tuh? One UI 13 atau sampai Android 21. Jadi masih lama banget, 6 tahun disupport. Dan OS One UI 7 menurut gue ini biggest improvement semenjak One UI 6 kemarin. Dari 6 ke 7 ini improvementnya absolutely insane, dan ini out of the box sudah One UI 7 yang artinya day-to-day performance-nya benar-benar bikin gue kaget sih. Ini bukan gue kayak jadi fanboy gitu. Gue pakai S24 Ultra yang HP flagship jauh lebih kenceng. Pas gue pakai ini ya, gue bisa jamin gue gak ngerasa sama sekali bedanya untuk day-to-day usage. Yap, buka aplikasi kenceng banget berkat UFS 3.1 yang lumayan kenceng. Multitasking kerasa kenceng, gak panas HP-nya kalau day-to-day. Kamera launching cepet, multitasking cepet, split screen cepet, launching game smooth, enak, gak ada stutter animasi. Overall memang ini kerasa jauh lebih smooth dan kerasa lebih optimized di One UI 7. Ya jadi makin mirip kayak iOS ya. HP yang chipsetnya lebih lemah pun masih kerasa kayak HP flagship performance-nya. Jadi ya jempol banget sih Samsung. Gue sih nggak ada masalah kalau gue switch ke HP ini karena memang performance-nya ini mirip banget sama S24 Ultra gue. Smooth banget, smooth pisan lah bahasa Sundanya, mantap gitu. Jadi ya, it's pretty good. Itu yang bikin gue lumayan surprise juga. Kelamaan sedikit mungkin dari One UI 7. Game plugins-nya, nggak tahu kenapa, nggak ada. Jadi gue nggak bisa pakai overlay. Game plugins tuh buat para gamer pasti tahu, belum ada di One UI 7 ya. Semoga Samsung bisa ngebalikin lagi. Tapi untuk A56 di AI ada kok, kayak misal Circle to Search gitu. Ada, dan bisa kita lihat launching-nya aja dia smooth banget. Kalau misalnya gue suruh pilih, daripada gue pilih HP flagship Xiaomi, gue sih jujur ya, ini bakal kontroversi. Gue lebih pilih A56. Karena software is everything menurut gue sih. Daripada kenceng tapi software-nya tai, mendingan chipset mid-range tapi software-nya optimize banget. Makanya mungkin orang suka sama Pixel ya, karena chipsetnya tai tapi software-nya bagus. Oke, daripada gue banyak omong kelamaan, kita langsung aja moving on untuk si DRM Info di HP ini. Buat yang penasaran aja DRM Info, dia udah support White Color Gamma True, HDR10+, dan sudah di Widefine L1. Nice. Last but not least, bagaimana untuk battery life? Dia di 5000 mAh. Penyakit A54 sama A55, terutama A54, itu baterainya agak boros. Gimana kalau di HP ini? Udah improvement. Ini gue bisa dapat screen on time sekitar 8-9 jam untuk pemakaian gue yang light to medium usage. Jadi gue pakai sosial media, nonton YouTube, dan sedikit foto-foto lah. Gue bisa dapat 8-9 jam yang artinya
bisa bertahan 1,5 hari lah. Untuk 5000 mAh baterai dan pakai chipset Exynos yang cukup boros, ini sih udah sangat impresif. Apalagi dia sekarang chargingnya 45 watt ya. Nggak secepat HP Cina yang pasti, tapi untuk Samsung sih udah lumayan oke lah supercharging 2.0-nya, jadi nggak kerasa lama-lama banget. Jadi baterai sih gue nggak ada masalah, no problem, bagus dan nggak bikin HP berat juga. So, sebelum kita tutup videonya, gue mau bahas dulu apakah ada kelemahan di HP ini selama gue pakai. Susah sebenarnya dari kelemahan di HP ini, karena di harga 5 jutaan, HP ini udah ngasih semua yang gue butuh. Tapi kalau misalnya gue mau ngasih kelemahan di HP ini, menurut gue sih dari video quality-nya ya. Video quality 4K 30 udah bagus, tapi kalau dia bisa masukin 4K 60 di A57 Next Generation, terus 4K 60 atau 60 FPS-nya tuh noise-nya lebih dikit, wah ini HP bagus banget sih, killer banget di harganya. Itu aja sih, tapi untuk overall, konklusinya, apakah gue rekomen banget HP ini? Menurut gue, ini HP cocok banget untuk HP utama ya. Terutama buat kalian yang all-rounder, pengen segala, maruk gitu. Pingin semua, egois pengen semua dapat. Pengen kamera yang bagus, ini ada. Build quality yang premium, dapat juga. Software yang disupport lama dan softwarenya tuh polish, dapat juga. Layarnya yang keren, layar Samsung bagus. Dan gue nggak tahu masalah green line, tapi sih jujur gue nggak pernah ada masalah. Semoga kalian juga nggak ada masalah ya. Tapi memang Samsung harus at least punya garansi lah untuk green line itu sih. Nah, balik lagi, speaker bagus juga. Dan kelemahan Samsung terbesar, gaming performance, ini di sini menurut gue bagus juga. Wuthering Wave itu di max setting masih oke, kalau ingin lama medium setting aja. Jadi overall, gue sih super rekomend banget HP ini buat kalian yang jadi HP all-rounder ingin segala gitu ya. Nggak ingin kamera aja bagus, game aja bagus, pengen semua bagus. Ini sih di harga 5 jutaan. Susah ya, nggak ada yang lebih bagus dari ini. Jadi cuma segitu aja video reviewnya. Kalau misalnya kalian dapat pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan sub, semua link ada di deskripsi. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Kalau nggak salah gue besok mau review Tecno Camon ya, itu HP yang gila juga. Stay tune aja. See you next week. Bye.